Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagian fikih siyasah, yaitu siyasah kharijiyah atau siyasah dauliyah yang membahas tentang hubungan internasional antar negara. Pembahasan tentang ini kita fokuskan kepada jenis-jenis negara dalam upaya menjalin hubungan internasional yang telah ditetapkan oleh siyasah kharijiyah atau siyasah dauliyah. Langsung saja, mari kita memasuki topik pembahasan. Dengan menjalin sebuah hubungan internasional terhadap sebuah negara, siyasah kharijiyah menetapkan ada 3 jenis negara yang bisa mempengaruhi arah hubungan ini, seperti ke arah perdamaian yang menjadi sekutu atau ke arah peperangan yang bisa menjadi musuh. Jenis-jenis negara tersebut ialah: yang pertama Darul Islam, yang kedua Darul Mu'ahad, yang ketiga Darul Harbi. Darul Islam merupakan negara yang berhukum dan berideologi Islam yang menetapkan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negaranya, baik yang beragama Islam maupun yang bukan, dan memberikan keamanan terhadap mereka serta biaya pembelaan negara ditanggung bersama. Bagi warga negara Islam dipungut biaya melalui zakat, sedangkan warga negara yang bukan Islam dipungut biaya melalui jizyah atau pajak sebagai ganti zakat. Menjalin hubungan internasional dengan Darul Islam yang lain merupakan hal yang wajib dan tidak boleh berperang. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, Darul Mu'ahad. Darul Mu'ahad merupakan negara yang tidak berasaskan agama Islam, tetapi mengadakan atau menerima perdamaian dengan negara Islam. Haram hukumnya menyerang negara ini dan wajib memenuhi perjanjian damai ini dengan jujur selama pihak yang lain berlaku jujur pula. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut: Illal ladzina yafiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Artinya,
kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 90. Yang terakhir, Darul Harbi. Darul Harbi merupakan negara yang bukan negara Islam dan juga tidak mengikat suatu perjanjian damai dengan negara Islam. Darul Harbi bisa menjadi ancaman bagi negara Islam. Oleh karenanya ada dua cara dalam menghadapi hal ini. Yang pertama, mengadakan perjanjian damai terhadap mereka dengan mengirim seorang utusan untuk berdiplomasi. Apabila diterima, maka Darul Harbi menjadi Darul Mu'ahad. Dan jika mereka menolak, bahkan merobek surat perjanjian damai itu atau membunuh utusan tersebut, maka terpaksa negara Islam menggunakan cara yang kedua, yaitu memerangi mereka.